Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Nama Udi, silakan masuk. Isi, Bu. Duduk. Iya, Bu. Oke. Kayaknya kalau nggak salah ibu lihat kemarin Maudi sore masih di depan sekolah. Oh, iya, Bu. Karena baru datang jemputanku, Bu. Sedikit. Mungkin ada yang ibu bisa bantu karena Maudi datang ke sini tiba-tiba. Iya, Bu. Ada ini, Bu. Mau saya konsultasikan sama Ibu. Mengenai awalnya ini, Bu, saya sudah tidak bisa lagi tidak cerita sama Ibu. Ya. Karena sebenarnya, Bu, beberapa bulan terakhir ini, Bu, saya ini merasa kayak istilahnya, Bu, dibully sama teman saya, Bu. Jadi siapa-siapa saja yang sering bully Maudi di kelas? Mungkin ada beberapa, Bu. Cowok atau cewek? Cewek, Bu. Cewek. Iya. Oke, jadi Maudi datang di sini berharap masalahnya bisa terbantu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sesi konselingnya, kita tentukan dulu. Maudi ini maunya konseling ini waktunya berapa? Kalau dari ibu 1 kali 40 menit mungkin cukup. Bagaimana kalau dengan Maudi? Iya, boleh, tapi tergantung sama jam pelajarannya, Bu. Oke, emangnya nanti setelah istirahat berapa menit? Biasanya tuh Ibu istilahnya tuh 20 menit, Bu. Kalau begitu, jadi kita sepakat proses konseling hari ini kita laksanakan 1 kali 30 menit. Iya, Bu. Oke, tapi Nak Maudi sudah siap kan? Iya, Bu, siap. Konseling ini akan dilakukan selama 1 kali 30 menit. Mungkin kita bisa langsung telusuri dulu masalahnya Nak Maudi. Mungkin Nak Maudi bisa cerita bagaimana bullying yang dilakukan teman-temannya Nak Maudi ke Nak Maudi, terus kapan dan bagaimana situasinya, mungkin bisa diceritakan. Sudah masuk kelas, teman-teman saya sudah berdatangan. Seringnya itu, Bu, diajak dulu sama teman-teman saya, Bu. Dikatakan tidak ada orang tuanya, Bu. Padahal saya ini punya orang tua, tapi saya tidak bisa bercerita kepada mereka. Yang kedua itu, Ibu, ketika saya mau keluar dari kelas, saya itu didorong-dorong, Bu, sama teman-teman saya. Itu kejadiannya hampir setiap hari atau hanya waktu tertentu? Mungkin hampir setiap hari, Bu. Kenapa? Mungkin ibu mau tahu apa harapannya Nak Maudi? Karena Nak Maudi datang ke sini tidak mungkin tanpa harapan. Harapan saya ke depannya, Bu, begini, Bu. Harapan saya yang pertama itu saya bisa bersosialisasi sama teman-teman saya, Bu. Karena saya sudah capek, Bu, diam-diam terus di kelas tidak ada temannya. Oke. Supaya ke depannya ketika saya diganggu ada teman saya yang bisa kayak dampingi kayak Bu pada saat itu. Nah, yang kedua itu harapan saya, Bu, saya ingin bagaimana cara saya untuk bisa melawan mereka dengan cara yang baik, Ibu. Karena saya ini, Bu, sudah capek, Bu, kayak malas juga mau ke sekolah kalau dibully, Bu, begitu. Oke, kalau begitu Nak Maudi harapannya bisa bersosialisasi dengan temannya dan juga setidaknya bisa melawan kalau nantinya teman-temannya masih membuli. Ada upaya yang bisa ibu lakukan, mungkin kita bisa gunakan teknik konseling kursi kosong. Pernah dengar kursi kosong? Belum, Bu. Jadi kursi kosong nanti itu ibu siapkan 2 kursi dan Nak Maudi berhadapan dengan kursi kosong. Nah, nanti di sini kayak bermain peran. Nanti Nak Maudi perankan dirinya sendiri, kemudian perankan juga temannya. Oke? Oke. Mungkin kita bisa ubah posisi duduknya dulu. Begini, Bu. Ya, dijelaskan dulu ya ke Nak Maudi bagaimana caranya melakukan teknik kursi kosong. Jadi ini di posisinya Nak Maudi duduk itu kita namakan underdog. Posisinya posisi Nak Maudi yang merasa tertekan,
tidak bebas dan dibatasi. Kemudian untuk posisi di depannya Nak Modi itu adalah posisi untuk top dog yang berkuasa. Nah, kalau di sini kan yang berkuasa adalah teman-temannya Nak Modi yang selalu membuli. Oke, jadi nanti setelah Nak Modi bicara sebagai dirinya sendiri atau underdog, nanti Nak Modi juga bicara sebagai temannya. Oke, mungkin bisa dimulai ya. Silahkan Nak Modi. Kaila, kenapa kau itu selalu suka bully orang? Bukan cuma saya, tapi teman-teman yang lain. Tidak capek kok kau itu membuli? Tenang jika itu hidupmu selalu bully orang. Enak jika itu semua apa mau makan dari saya. Tidak ada rasa kasihanmu sama orang lain ketika kau bully. Ini sekolah Kaila, bukan tempat bully. Mungkin itu sih, Bu. Oke, tadi Nak Modi sudah sampaikan pesannya yang mau diungkapkan dari kursi underdog. Sekarang kita berpindah ke kursi top dog yang di depan Nak Modi. Oke, silahkan ungkapkan apa yang Nak Modi mau ungkapkan dari sisi top dog itu, atau sebagai temannya Nak Modi yang suka membuli. Maudi, mau tahu kenapa kau suka bully kok? Karena kau itu tidak punya orang tua. Nah, sini tuh nasimu sama airmu. Tidak pantas kau makan makanan begini. Karena tidak ada orang tuanya. Kau itu tempatmu bukan sekolah di sini. Di sini tuh sekolahnya orang-orang berkuasa, orang-orang punya jabatan orang tuanya. Bukan kayak kau tidak ada orang tuanya. Kau suka memang saya bully kok. Karena kau ada apa-apamu. Kenapa kok bisa kau punya barang-barang kayak gini? Kalau tidak ada orang tuamu mencuri kok. Nah gitu, Bu. Oke, itu aja. Oke, mungkin Nak Modi bisa kembali lagi ke kursi underdognya sebagai anak Modi sendiri. Sampaikan apa yang mau Nak Modi sampaikan setelah mendengar apa yang disampaikan tadi teman yang membuli itu. Kaila, sebenarnya ini saya punya orang tua. Orang tua saya itu bekerja di perusahaan di Australia. Orang tua saya, ibu dan ayah saya. Kalau kamu mau tahu, saya ini mempunyai barang-barang terbilang cukup mewah karena orang saya itu pengusaha. Bukan cuma kalian yang orang tuanya pengusaha. Bahkan kalau dibilang orang tua saya itu lebih ada daripada kalian. Tapi kalian itu sangat sombong. Kalian perlu tahu bahwa saya ini bisa menjadi teman kalian. Saya harap ke depannya saya meminta maaf ketika saya punya salah, dan ke depannya kita bisa menjadi sahabat nantinya. Dan saya mohon sudah cukup bully saya, karena kamu sudah tahu saya ini punya orang tua, bagaimana latar belakang saya. Mungkin hanya itu, Ibu. Oke, tadi Nak Modi sudah sampaikan apa yang disampaikan terkait tadi tanggapan dari teman yang membuli itu. Coba sekarang pindah lagi ke kursi top dog. Sampaikan apa kira-kira yang akan mau diharapkan disampaikan oleh teman yang membuli tadi. Makanya Maudi, kalau ada apa-apa itu bicara kok, jangan kau selalu diam. Kenapa kau itu bisa dibully? Karena kau sendiri tidak bisa berinteraksi sama temanmu. Maka dari itu jangan kau selalu diam. Dikira kau pencuri, dikira kau itu tidak ada orang tuanya, karena kau sendiri yang tutupi dirimu dari teman-temanmu. Bagaimana kita cara ingin berteman kalau kau tidak berinteraksi dengan teman-temanmu? Mungkin hanya itu, Ibu. Sekarang Kayak lebih lega, Ibu, dan sudah tahu apa yang mau nanti dikatakan ketika teman saya menanyakan hal itu lagi. Oke, mungkin kita bisa kembali dulu ke posisi yang tadi ya. Tadi kita sudah melakukan teknik kursi kosong dan alhamdulillah Nak Modi akhirnya bisa mengungkapkan apa yang selama ini Nak Modi pendamkan. Apa yang membuat Nak Modi tadi berani mengungkapkan yang selama ini diam, tiba-tiba berani untuk mengungkapkan walaupun hanya membayangkan saja ya? Karena tujuan saya, Ibu, datang ke sini untuk mencari solusi dari permasalahan saya, Bu. Jadi ketika saya tidak bisa mengungkapkan itu, Bu, sepertinya saya sia-sia cuma datang ke sini, Bu. Oke, betul.
begini, nanti setelah ini aku harap nanti minggu depan Nak Modi datang lagi ke sini, kita lihat apakah apa yang kita lakukan hari ini benar-benar membantu menyelesaikan permasalahan Nak Modi. Jadi Ibu harap gurunya Nak Modi itu sudah ada, Nak Modi bisa kembali ke kelas. Bu, atas bantuannya nanti minggu depan saya. Iya. Semangat ya. Iya, Bu. Permisi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk. Iya, terima kasih, Bu. Ini betul saudari Mercy yang menghubungi saya kemarin? Iya, betul, Ibu. Nah, bagaimana kabarnya sekarang Mercy? Kabar baik, Ibu. Baiklah kalau begitu. Nah, perkenalkan nama Ibu Tesalonika Mudi Adonia. Mercy bisa panggil Ibu Tesa. Baik, Ibu. Nah, Mercy sekarang sudah kelas berapa? Sekarang saya sudah kelas 11, Ibu. Oh, sebelumnya saya mau tanya Mercy, apakah posisi duduknya Mercy sudah nyaman? Iya, Bu, sudah nyaman. Nah, oke, baik kalau sudah nyaman. Nah, dilihat dari raut wajahnya Mercy, sepertinya ada permasalahan atau ada yang ingin disampaikan atau ceritakan Mercy. Baik, Ibu, saya ingin menceritakan masalah yang saya sedang alami sekarang, Ibu. Nah, nanti Mercy bisa menceritakan masalahnya yang dialami dan kita bahas sama-sama. Tapi sebelumnya proses konseling ini dibatasi oleh waktu. Nah, yang teratur dan efisien. Bagaimana kalau kita sepakati 15 menit saja ya? Apakah Mercy setuju? Saya rasa 15 menit itu sudah cukup, Ibu. Namun saya boleh minta sesuatu untuk merahasiakan permasalahan yang saya sudah ceritakan ke Ibu. Nah, oke Mercy, jangan khawatir karena dalam proses konseling ini dilandasi oleh asas kerahasiaan. Nah, tapi sebelumnya Ibu mau menjelaskan dulu apa itu proses konseling dan apa itu asas kerahasiaan. Nah, jadi proses konseling itu Mercy adalah proses di mana pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor dengan konseli yang sedang mengalami masalah atau upaya untuk mengatasi permasalahannya tersebut yang dilakukan secara face to face atau secara langsung. Nah, tujuan dilakukannya konseling itu untuk membantu konseli dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perasaan, emosi, sosial, dan perilakunya yang tidak baik. Nah, adapun asas kerahasiaan adalah asas yang menuntut dirahasiakannya sesuatu atau segenap data dan keterangan konseli yang menjadi sasaran layanan yang tidak boleh dan tidak bisa ditahu oleh orang lain. Nah, apakah Mercy sudah paham? Baik, Ibu, saya sudah paham. Nah, oke, kalau Mercy sudah paham, mulai sekarang Mercy boleh menceritakan permasalahan yang dialami. Ibu harap Mercy bisa menceritakannya dengan santai dan rileks, jangan panik dan bisa menceritakannya dengan baik. Jadi begini, Bu, saya rasa sangat terbebani dengan tugas-tugas sekolah yang diberikan dan di mana saya juga memasuki beberapa ekstrakurikuler yang ada di sekolah dan saya tidak bisa membagi waktu saya, Ibu. Dan sebagian tugas-tugas saya ada beberapa yang tidak masuk dikarenakan saya terlalu sibuk dan tidak bisa membagi waktu saya.
Nah, kalau boleh tahu Melsi, seberapa banyak tugas yang Melsi belum diselesaikan atau belum dikumpulkan? Ada 5 tugas Ibu. Kalau boleh tahu Melsi, bagaimana cara belajar Melsi atau metode belajarnya Melsi selama ini? Jadi selama ini Ibu, saya malas mengerjakan tugas dikarenakan tugas-tugas saya sudah menumpuk. Terus saya juga senang dengan membuang waktu dengan ekstrakurikuler saya di sekolah. Oh, ekstrakurikuler ya. Hmm. Oke, jadi nilai kamu semester ini menurun ya? Iya Ibu. Dikarenakan karena kamu sering menunda-nunda waktu untuk mengerjakan tugasmu, dan juga karena kamu sering membuang-buang waktu dengan melakukan ekstrakurikuler kamu di sekolah. Iya Ibu, seperti itu. Nah, kira-kira Melsi pernah kepikiran bahwa perilaku Melsi yang seperti itu yang membuat nilai-nilai Melsi menjadi turun dan harus mengikuti perbaikan nilai? Nah, apakah itu yang membuat nilai Melsi menurun? Iya Ibu, saya pernah kepikiran. Saya rasa itu sebabnya tugas-tugas saya tidak masuk dikarenakan saya suka menunda-nunda tugas dan selalu membuang-buang waktu dengan ekstrakurikuler, dan itu yang membuat nilai saya menjadi jelek Ibu. Baik, oke. Ibu juga merasakan apa yang Melsi rasakan sekarang ini? Iya Bu, saya selalu timbul rasa penyesalan terhadap apa yang saya lakukan, karena perasaan bersalah tersebut selalu muncul di dalam pikiran saya Ibu. Kemudian saya juga sudah terlalu banyak merepotkan kedua orang tua saya. Saya juga sudah menghabiskan banyak tenaga dan waktu saya. Saya merasa menyesal. Saya menyesal sudah membuat orang tua kecewa, dan mungkin saya sudah tidak bisa lagi melanjutkan atau mengerjakan tugas yang tidak terkumpulkan tadi ini Ibu. Baik, mungkin Melsi bisa memperbaiki perasaannya terlebih dahulu dengan tarik nafas, kemudian hembuskan secara perlahan agar Melsi bisa tenang. Oke Ibu. Nah, oke, apakah Melsi sudah tenang? Ya Bu. Oke, karena Melsi sudah lebih tenang ya. Nah, kan Melsi sudah berada di kelas 11. Nah, Melsi kurang lebih 1 tahun lagi Melsi sudah akan lolos, dan Melsi juga sudah melalui setengah dari SMA. Nah, dan orang tua kamu pasti mengharapkan Melsi bisa lulus dengan prestasi yang baik. Nah, kita sebagai manusia pasti pernah melakukan atau mengalami masa yang sulit, dan kita percaya di balik permasalahan itu ada jalan keluarnya untuk mendapatkan arti dari kebahagiaan. Nah, apakah benar Melsi? Benar Ibu. Nah, kira-kira dari proses konseling yang kita lakukan dari tadi, ada baiknya kita simpulkan ya terlebih dahulu agar lebih jelas arah pembicaraan kita nantinya. Nah, baik, yang pertama itu Melsi merasakan ada di posisi sulit, yaitu diperhadapkan dengan masa lalu yang buruk itu. Nah, kemudian yang kedua itu kamu merasa tidak sanggup lagi untuk menghadapi keadaan ini. Nah, kemudian kamu lebih memilih untuk mengundur diri dan menghentikan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan tersebut. Nah, sementara itu kamu memiliki impian untuk membahagiakan kedua orang
dari ibu sendiri, silakan kamu menyampaikan semua perasaan kamu, hal-hal yang mengenai perasaan Melsi mengenai permasalahan yang kamu hadapi sekarang. Nah, tetapi kamu harus menambahkan di belakangnya dengan kalimat saya bertanggung jawab atas segala perbuatan yang saya sudah lakukan. Apakah Melsi sudah mengerti? Baik Ibu, saya sudah mengerti. Nah, silakan Melsi. Saya merasa kecewa Ibu, dan saya akan bertanggung jawab atas kekecewaan tersebut. Saya merasa nilai saya rendah dan saya bertanggung jawab atas nilai yang rendah itu, dan akibat tugas saya yang tidak masuk, saya juga merasa intensitas belajar saya ini sudah rendah. Saya akan bertanggung jawab atas hal tersebut. Nah, baik Melsi, apakah cuma itu perasaan yang Melsi ingin sampaikan? Baik Ibu, itu saja yang ingin saya sampaikan. Nah, setelah kamu melakukan pengungkapan perasaan tadi dan ditambah rasa tanggung jawab, kamu itu apakah ada perubahan Melsi dari aspek pola pikir? Bagaimana ya? Belum ya? Oke, tidak apa-apa. Lalu bagaimana sih perasaan Melsi sekarang? Iya Ibu, saya merasa sadar akan tanggung jawab saya sendiri. Kalau memang perasaan tersebut berasal dari dalam diri saya sendiri. Baik, karena kamu sudah merasa sadar dan perasaan yang kamu ingkari selama ini. Baik Ibu, ini semua akibat dari kebiasaan buruk saya, dan saya sudah membuang-buang waktu untuk ekstrakurikuler saya, dan saya menyadari bahwa tidak mengerjakan tugas saya ini dapat mempersulit saya untuk naik kelas dan tidak lulus dari SMA intinya. Nah, oke. Karena Melsi sudah sadar akan salahnya selama ini. Nah, baik, menurut Melsi, bagaimana sih solusi ke depannya agar nilai-nilai Melsi mengalami peningkatan? Baik Ibu, karena Melsi sudah menemukan solusi. Baik Ibu, kedepannya saya akan lebih giat lagi untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru mapel, dan harus membagi waktu dengan baik untuk mengikuti ekstrakurikuler sebaik mungkin. Nah, baik, karena Melsi sudah menemukan solusi yang sangat baik untuk diterapkan ke depannya. Nah, baik, sekarang Melsi akan lebih fokus untuk meningkatkan identitas belajar Melsi. Nah, masalah yang sudah kamu hadapi jangan dipikir lagi ya, tetapi jadikanlah itu sebagai pembelajaran di kemudian hari. Iya Ibu. Baik, setelah melakukan proses konseling ini, Melsi bisa lagi melakukan konsultasi ke depannya. Nah, dan Ibu akan memberikan waktu sebagai konselor kepada konseli yang ingin berkonsultasi. Baik Ibu. Nah, apakah ada yang ingin Melsi lagi bicarakan? Saya rasa sudah cukup Ibu. Nah, mungkin kalau sudah tidak ada, Melsi jangan segan-segan untuk kembali ke tempat ini jika masih ada yang Melsi ingin bicarakan atau masih ada permasalahan yang Melsi hadapi. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk proses konseling ini. Saya merasa lega dan dengan hal-hal yang sudah saya lakukan, dan mungkin itu saja. Saya pamit untuk melanjutkan proses pembelajaran di kelas Ibu. Baik, sama-sama Melsi. Ibu.